bersama dengan saya, Miss Grace, dan juga seluruh keluarga besar SKBB. Mari kita akan naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini, terima kasih untuk hidup ini. Kami selalu menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan kami, teguhkan kami, sehatkan iman kami. Di tengah-tengah dunia yang makin begitu jahat, tidak menentu, dan menakutkan kami butuh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, setiap kita tetap ada di dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya bukan selalu berbentuk uang, makanan, pakaian, ataupun kedudukan. Tapi kasih karunia-Nya terutama adalah adanya sukacita, damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Ketika kita memiliki iman dan pengharapan kepadanya, maka ada damainya beserta dengan kita. Ada damainya turun memenuhi hati pikiran kita. Mari, kalau kemarin kita mendengar firman Tuhan tentang iman dan pengharapan, imanku, pengharapanku kepada Tuhan Allah yang roh, tetapi ada, kepadanya lah kita beriman. Allah yang mengampuni dosa, Allah yang melakukan mujizat, Allah yang memberikan keselamatan. Bukan karena perbuatan kita dosa kita dihapus, dosa kita bisa hilang, bukan karena perbuatan kita bahwa kita akan masuk ke surga, tetapi oleh karena pengampunannya dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Hari ini firman Tuhan berjudul Kasihku. Kasihku. Kasih yang ada di dalam diri kita. Ini yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita pagi hari ini. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, jadi nanti ketika segala sesuatunya di dalam dunia ini ya bertambah-tambah begitu tidak menentu, tidak memiliki jaminan apapun. Ada banyak orang kaya ya. Saya lupa mungkin 2 tahun yang lalu begitu seorang pengusaha besar ya, seorang wanita yang cantik menurut saya, dia memiliki produk-produk yang bermerek, artinya mereknya terkenal di seluruh dunia, yaitu Kate Spade ya, Kate Spade ya. Itu saya pernah lihat tuh harga dompetnya tuh berapa juta begitu, tapi dia mati bunuh diri. Kenapa? Kemarin kita sudah dengar firman Tuhan. Saya tidak menghakimi,
Tetapi yang pasti dia mengalami putus asa. Kenapa dia putus asa? Karena tidak ada pengharapan. Kepada siapa dia berharap? Kita tidak pernah tahu, saya tidak pernah menyelidiki itu. Yudas yang setiap hari bersama dengan Kristus, bersama dengan Yesus, guru yang dia jual, terbukti bahwa dia tidak memiliki pengharapan itu. Ya, dia tidak memiliki pengharapan itu. Dia tidak memiliki iman kepada Tuhan, kepada Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ada iman, ada pengharapan, ada kasih. 3 hal ini adalah hal yang pada akhirnya menjadi peran utama di dalam hidup kita. Kalau kemarin Tuhan sudah berbicara kepada kita tentang iman dan pengharapan, hari ini tentang kasih. Kamu punya iman kepada Kristus, kamu punya pengharapan kepada Kristus. Dan Dia mengasihi setiap kita. Dan Dia juga memberikan kasih itu kepada setiap kita. Lalu bagaimana kasih yang Tuhan taruh di dalam diri kita? Bagaimana keadaannya? Ya. Firman Tuhan tadi kita sudah baca ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini bicara tentang kasih kita kepada Kristus. Kasih yang dari Kristus untuk kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Lalu kita jadi bisa mengasihi Dia. Dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk mengasihi Dia, tapi juga untuk mengasihi sesama kita. Bukan hanya untuk kepada Allah kita mengasihi, tetapi juga kepada sesama kita. Itu, ya. Anak-anakku, saudaraku, kerabatku, dan sahabatku yang Tuhan kasihi. Kita nggak bisa bilang bahwa kita seorang yang beriman, berharap kepada Kristus, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, kita tidak menampakkan kasih. Kasih kepada Kristus. Misalnya, kalau kamu mengasihi orang tua kamu nggak mau bikin dia sedih, kamu tidak mau melanggar peraturannya, kamu ingin orang tua kamu senang selalu. Begitu juga ketika kamu mengasihi Kristus, kamu berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap firman-Nya. Kalau kamu bilang kamu beriman, kamu berharap kepada Kristus, kamu tidak memiliki kasih, ya sia-sia. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Kristus, ada buktinya juga. Apa buktinya? Kalau kamu masih hidup di dalam kehidupan yang sia-sia, kamu gak bisa bilang kamu mengasihi Kristus. Kalau kamu mengasihi Kristus, kamu dalam segala hal kamu berusaha, saya mau katakan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan. Kemana kakimu melangkah. Apa yang menjadi kesukaanmu? Engkau bilang engkau mengasihi Kristus tapi baca Alkitab malas. Berdoa malas, kecuali ke VV, ya. Nah, pagi ini Tuhan mengingatkan kita, Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengenal Dia, Dia sudah mati di kayu salib, menanggung segala kutuk dosa kita, lalu Dia bangkit supaya kita bisa diselamatkan, bisa mempunyai keselamatan kekal, gitu, ya. Lalu bagaimana kasih kita kepada Dia? Dia nggak minta harta kita. Dia cuma minta supaya kita belajar untuk mentaati firman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Itu firman-Nya. Ya. Kemudian kasih itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kasih kepada sesama juga.
Sebab firman Tuhan bilang begini, kamu nggak bisa mengasihi Tuhan kalau saudara kamu yang kelihatan aja kamu nggak bisa kasih. Kamu nggak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kepada yang kelihatan aja kamu nggak bisa mengasihi. Kasih itu besar loh maknanya. Kalau kamu memiliki kasih kepada seseorang, kamu memiliki keterbebanan. Ya, keterbebanan itu jangan bicara soal uang aja, tapi kamu terbeban untuk mendoakan dia, terbeban untuk memberi yang terbaik untuknya, entah itu nasihat. Ya, ada banyak orang memberi hartanya karena dia berlebihan. Apakah dia nggak punya kasih? Ya, punya juga. Tapi firman Tuhan bilang begini, ketika ada seorang janda miskin memberi dengan segala apa yang dia punya persembahan kepada Allah karena dia mengasihi Allah, dia nggak mengasihi dirinya sendiri. Kalau orang kaya berlebih bisa memberi, nggak heran karena dia berlebih. Tapi bisa nggak dia tidak memiliki kasih? Bisa aja karena dia berlebih. Tapi bukan berarti kalau orang kaya memberi nggak ada kasih. Saya nggak bilang begitu. Ya. Tapi bisa ada dua kemungkinan. Mungkin karena berlebih, mungkin karena memang dia mengasihi, lalu dia punya, dia ingin memberi. Seperti itu. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, hari ini kita belajar, disuruh sama Tuhan mengoreksi bagaimana kadar kasih kita kepada Kristus, kepada Tuhan kita, maupun kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi, kita katakan kita mengasihi Tuhan yang bisa kita lihat, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama kita, itu namanya bohong. Nggak mungkin, bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita, bukan bicara kita punya lebih atau punya kurang. Karena mengasihi itu bicara perbuatan dari hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang menyadari bahwa Tuhan mengasihinya. Karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, sulit sekali untuk bisa mengasihi. Perlu kasih daripada Allah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengasihi. Sebab itu kalau kita bisa mengasihi, itu pun karena apa? Karena ada kasih Kristus dalam diri kita. Tapi masalahnya setiap orang diberikan kasih Kristus, tapi kasih itu dia hanya pakai untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kasih. Berbagi kasih bisa, ya. Saya nggak bicara soal uang, memberi. Itu sulit banget. Orang kaya kan ditanya, mau masuk surga bagaimana? Kata orang kaya, pemuda kaya. Ingat kan? Ada satu kisah begitu. Ada satu anak muda yang datang kepada Yesus tanya, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke surga? Oh, kamu tuh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Oh, semua saja sudah lakukan itu. Kalau gitu jual hartamu. Hatinya jadi susah. Kenapa? Ternyata dia mengasihi hartanya. Gitu. Ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini sebenarnya sangat keras. Periksa hati kita. Kasih kita kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kita bisa memberi kepada orang lain karena orang lain baik kepada kita. Itu namanya kita mengasihi diri kita sendiri. Kita memberi supaya kita diberi, itu mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu memberi kepada orang yang bisa membalas perbuatanmu, apa gunanya? Gitu. Ya. Apa gunanya? Bukan artinya kamu nggak perlu memberi. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberi orang kaya. Supaya apa? Supaya diingat sama orang kaya itu. Tapi Tuhan bilang nggak ada gunanya. Orang kaya nggak butuh. Justru orang yang kekurangan yang butuh. Ada banyak orang, kalau sekarang kita lihat di YouTube banyak orang sekali yang mungkin ya dengan bangganya menceritakan baru beli mobil mahal, baru mengadakan ini seperti ini, semua yang mahal-mahal. Ya, salah nggak? Saya sih nggak mau bilang salah. Tetapi kalau saya melihat hal itu, hati saya mengucap syukur. Karena apa? Tuhan ingatkan saya
bahwa Tuhan mengasihi saya harus belajar. Untuk apa? Mengasihi orang lain. Tidak menggunakan harta saya untuk perkara yang sia-sia. Apa sih maksudnya sia-sia? Sia-sia itu artinya hanya untuk diri sendiri. Gitu. Hanya untuk memberi. Orang yang bisa memberi kepada kita buat apa? Boleh nggak memberi kepada orang yang memberi kepada kita? Boleh, sebagai ucapan terima kasih. Tetapi terutama kita harus juga terbeban kepada orang yang butuh pemberian dari kita. Apa sih pemberian itu? Bisa juga perhatian kita, ya, doa kita. Saya nggak mau bilang memberi harta deh. Nanti katanya boro-boro gitu kan, memberi, saya aja masih kekurangan. Saya mau bilang memberi itu bukan bicara kamu punya lebih atau tidak. Kamu punya lebih atau tidak. Ya. Di Alkitab banyak contoh. Justru dalam kekurangan mereka memberi, dan di situ pemberian mereka menjadi bermakna. Dan hati Tuhan disenangkan. Pagi ini Tuhan katakan, lebih dari iman, lebih dari pengharapan, yang paling besar adalah kasih. Kenapa? Kamu punya iman, kamu punya pengharapan kepada Kristus, tapi kamu tidak memiliki kasih. Sia-sia iman dan pengharapanmu. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita dan mengajar kita untuk mengasihi. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Bahkan ada ayat firman Tuhan bilang gini, orang yang benar sama hewan peliharaannya juga sayang. Jadi kalau ada orang yang suka menyiksa hewan, wah itu dalam kategori tidak benar kalau berdasarkan firman Tuhan, ya. Saya tidak menghakimi apapun, karena firman Tuhanlah yang menjadi hakim kita. Anak-anakku, kerabat dan saudaraku, sahabatku, berapa besar kasih yang engkau miliki? Kita punya kasih yang terlalu besar daripada Tuhan. Kita sudah diberikan kasih itu. Nafas hidup itu bukti Tuhan mengasihi kita. Kehidupan, kesehatan kita, makan kita, ya, hari lepas hari, meskipun tidak mewah, meskipun pas hanya bisa sepiring, gak bisa nambah gitu, ya. Makan mungkin hanya sepotong tempe goreng. Itu luar biasa. Luar biasa. Karena banyak orang punya uang tapi dia tidak bisa menikmati makanan yang enak. Kesehatannya tidak memungkinkan. Ada banyak. Saya banyak bertemu, melayani. Banyak orang-orang. Ini gak boleh, itu gak boleh. Bahkan hidupnya dari selam. Betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak punya alasan untuk tidak memberikan kasih kita kepada siapapun. Karena kasih yang kita miliki itu bukan milik kita. Kita harus bisa memberi. Kita bisa memberi tapi bisa tanpa kasih. Artinya kita punya maksud tertentu memberi kepada orang lain. Ya, baik itu doa, baik itu perhatian, baik itu pujian. Ada maksud tertentu, bukan karena mengasihi. Memuji karena mengasihi bisa. Saya ingat ketika ada seorang murid yang pelajarannya selalu jelek. Saya sebagai guru sangat putus asa. Satu hari Tuhan ajarkan saya untuk apa? Memuji dia, mengasihi dia. Tunjukkan engkau mengasihi dia. Engkau peduli kepadanya meskipun dia bukan anak yang pandai. Ulangannya paling tinggi nilainya itu 30, seringkali 6. Satu hari saya panggil dia, saya katakan, kamu tahu enggak? Kamu bukan anak yang bodoh, kamu anak yang pintar. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kamu. Saya katakan demikian. Dan ibu percaya kamu anak yang pintar. Sebab itu, kamu belajar, berdoa sebelum belajar, sungguh-sungguh belajar, dan ketika ulangan kamu berdoa. Pasti kamu bisa. Kalau kamu berpikir kamu anak yang bodoh, itu salah. Dengan demikian kamu akan belajar dengan apa? Dengan tidak semangat. Kamu pikir kamu menjadi bodoh. Lalu dia lakukan apa yang saya katakan kepada. Dia mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi?
ulangannya esok hari, saya ingat banget itu ulangan IPS, dapat 100. Yang tadinya cuma 30, 0, hampir semua mata pelajaran. Ya, paling tinggi itu 60, tapi ini ulangan IPS, dia 100. Kenapa? Saya menunjukkan, saya mengasihi dia. Saya tidak hanya mengasihi murid-murid yang pintar, enggak. Semua murid harus saya kasih. Semua murid harus saya puji. Saya puji bukan karena kemalasannya. Saya puji dia. Karena apa? Dia adalah ciptaan Tuhan. Demikian juga kalian anak-anak. Setiap kita memiliki kasih. Bagikan kasih itu kepada siapa saja. Jangan hanya untuk dirimu sendiri. Kasih yang Tuhan berikan, pagi yang Tuhan berikan, bukan dipakai untuk perkara yang sia-sia, tetapi pakai untuk apa? Untuk kehidupan yang berguna bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang berkata begini, saya sudah kerja dengan capek, sekarang saya berhasil, ya saya harus nikmati itu sendiri. Buat apa saya memberi? Kenapa saya mesti nyumbang? Orang saya yang kerja capek, dia lupa. Ya, kalau Tuhan yang memberkati pekerjaannya supaya berhasil, bahwa Tuhan yang masih memberikan nafas hidup, Tuhan masih memberikan dia kesehatan untuk bisa bekerja. Kalau meskipun dia seorang yang pandai, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan dia kehidupan, apakah dia dapat bekerja? Apakah dia dapat mencari uang berhasil? Gak bisa. Apapun yang ada di dalam diri kita, kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan kepada kita, maka kita akan tidak memiliki apapun. Kita tidak dapat melakukan apapun. Kenapa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita? Karena dia mengasihi kita. Dia memberikan matahari, dia memberikan udara, bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada umat agama tertentu, bukan hanya kepada orang yang baik, tetapi kepada semua orang di dalam dunia ini. Kepada semua makhluk hidup di dalam dunia ini. Kepada pohon-pohon, kepada hewan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabat, jangan nikmati kasih Kristus hanya untuk dirimu sendiri. Yang terlebih besar adalah kasih. Kalau engkau tidak memiliki kasih kepada Kristus, iman percayamu sia-sia. Kalau engkau tidak memiliki kasih kepada sesama, iman percayamu menjadi sia-sia. Mari, tunjukkan kasih yang engkau terima dari Kristus. Engkau juga mau belajar untuk memberi kasih. Kita dengarkan pujian yang satu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, bahkan tidak dapat kami ukur. Ketika kami begitu mendukakan-Mu, begitu jahat di mata-Mu, Engkau tidak menghentikan udara untuk kami. Engkau tidak tinggalkan kami. Masih saja Engkau memperhatikan kami, Engkau memberikan matahari untuk kami. Bahkan lebih dari semua itu, ampuni kami Tuhan. Kalau kami menjadi tamak, kami menjadi egois di dalam hidup kami merasa bahwa segala apapun yang kami miliki itu hanya untuk kami. Kami tahu Engkau memberkati kami, tetapi kami tidak mau belajar untuk memberkati orang lain. Karena kami tahu Tuhan, bukan berdasarkan nilai ataupun kekayaan untuk memberi kepada orang lain, tetapi dari hati yang mengalami kasih. Kami dapat mengasihi orang yang tidak mengasihi kami. Kami dapat memberi kepada orang yang mungkin tidak pernah memberi kepada kami. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk lebih mengerti kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya sekedar di ucapan kami, tetapi kami mau belajar lebih lagi hidup memberi kasih itu, hidup di dalam kasih itu. Terima kasih ya Bapa, hati yang tawar karena kekecewaan, karena kepahitan, karena kepedihan. Biarlah Engkau penuhi kembali, Engkau sembuhkan dengan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Mari ya Tuhan, biarlah lewat kasih kami bisa lebih lagi mengampuni. Kami bisa lebih lagi memeluk orang yang menolak kami, memeluk orang yang menyingkirkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Jangan tinggalkan kasih itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal itulah yang menjadi kekuatan, menjadi dasar hidup kita, pengiringan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nanti. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu.